Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, manjada wajada, bersungguh-sungguhlah engkau maka akan mendapatkan ia. Jadi meramal ini saudaraku menyampaikan saudaraku kepada minggu manis, minggu itu 5, manis itu 5, jadi jumlahnya 10. Jadi menggunakan elemen langit, bintang yang ada di langit, menggunakan elemen bumi, menggunakan kompas, menggunakan elemen manusia, weton atau tanggal dan lahirmu. Kirim tanggal lahirmu, kami tahu watak dan sifatmu nantinya, apa pekerjaanmu. Jadi yang lahir di minggu manis, kamu lintang kalasungsang, lakunya pendeta sakti, sumur sinobo, suka mengejek dan debat. Baik hanya kadang-kala kamu di bibir. Jadi kadang-kala kamu ini suka berdebat, dan yang mana kamu tidak suka dengan seseorang, kamu tuh baiknya hanya di bibir saja. Tapi kalau kamu cocok, maka apapun kamu berikan. Jadi istilahnya kamu ini suka mengejek, saudaraku, suka meledek. Jadi sering keliru pendapat dan kamu ini boros. Jadi kamu boros, suka keliru, suka selisih pendapat. Nah, boros itu saudaraku, hemat itu nikmat. Jadi bukan berarti pelit saudaraku, supaya saudara menjadi kaya dan sukses. Kadang-kala kamu diartikan orang ini serakah, padahal karena kamu ini orangnya sebenarnya dermawan, suka memancing, pandai menyembunyikan perasaan hatinya, meskipun di dalam hatinya marah atau menyesal, tapi kamu bisa menyimpan. Tapi hingga kamu menjadi orang suka urusan orang lain. Jadi maksud saya, kamu ini kadang-kala ingin tahu masalah orang lain, kamu awas, kamu pelupa. Jadi kamu kurang mempergunakan waktumu. Jadi awas, kamu godaanmu adalah wanita, ataupun kamu godaannya adalah, mohon maaf, godaannya lawan jenismu, yang perlu saya ingatkan. Jadi kamu umur 6, 0-6 tahun, kamu sebenarnya membawa rezeki orang tuamu. Kamu anaknya yang lincah, cerdik, kamu sakit-sakitan tapi kamu bisa sehat. Jadi kamu ini bisa bahagia sebenarnya saudaraku. Umur 6-12 tahun kamu turun, di situ kamu dibully. Sama saya SD-mu, kamu dibully dengan kawan kamu dikata-katain. Umur 12-18 tahun kamu banyak disukai. Di situ kamu menjadi anak yang ganteng atau cantik. Di umur 18-24 kamu sebenarnya agak turun saudaraku. Mungkin setelah tamat sekolah kamu mencari pekerjaan agak sulit dan sebagainya. Umur 24-30 kamu masih sama seperti saudaraku. 30-36 kamu alhamdulillah sudah mengalami sebuah ketingkatan. 36-42 awas, di situ banyak godaan, cobaan, asmara, bosan, terutama yang perempuan bosan laki-laki, yang laki-laki bosan dengan perempuan. 42 dengan 54 masa tuamu, kamu sebenarnya bahagia. Kekayaanmu dan jeripayamu masa muda, kamu mencapai kesuksesan dan kekayaan. 54-60 kamu mengalami sebuah kejayaan, kekayaan. 60-68 turun, fisikmu melemah, anak banyak pengeluaran biaya dan lain sebagainya, kamu melemah fisiknya. Sebenarnya umurmu panjang, 68-72 alhamdulillah, tapi kamu menurun di umur 72 karena fisikmu melemah dan melemah. Nah, saudaraku, ingatlah, kita bakal tua, tidak mungkin kita selamanya muda, karena arah jarum jam ini berputarnya ke kanan, bukan ke kiri saudaraku. Yang perlu saya sampaikan, kamu minggu manis, sifat pelupamu. Kadangkala kepandaianmu kurang kamu pergunakan saudaraku. Awas, cobaanmu tadi, kamu godaannya adalah wanita. Jadi kamu ini sebenarnya pemberani, kamu sebenarnya baik dan dermawan. Kamu tidak takut mencoba hal-hal baru, kamu pantang menyerah, cita-cita dan cintamu kamu kejar tanpa menyerah, suka berdebat, rezekinya sebenarnya baik, kamu ambisi, tidak merasa cukup, kamu sebenarnya walasasi, tegas, dan kadang-kala kamu pendiam, tapi yang paling nampak kamu ingin mencampuri urusan orang lain, ataupun ingin tahu. Kamu kodamnya adalah macan songong, naga geni. Jadi menghidupkan kodam itu saudaraku, ya batinu, ya batinu, ya batinu, ya Allahu, ya Allahu. Tatkala kamu tidur, nanti apa ya kadang-kala kamu mimpi. Kalau mimpi ketemu dengan orang yang meninggal, itu namanya kodam leluhur. Kirim saja ila turati, ila ruhi, ila arwahi si Fulan Al-Fatihah 3 kali. Insya Allah nanti membantumu tatkala kamu kesusahan ataupun kesulitan. Misalkan misalnya mau hancur, helmnya hancur, orangnya gak apa-apa, itu adalah kodam pendampingmu yang menolongmu. Jadi yang perlu saya sampaikan, kodamnya adalah macan songong, naga geni.
Nah, ini saudaraku yang dimuliakan Allah, si minggu manis ini kadangkala mengalami kesulitan-kesulitan soal rezeki, saudaraku. Nah, yang perlu saya garis bawahi, siapa orang yang tidak ingin menjadi kaya? Kaya ini dibutuhkan ketekunan dan usaha. Kadangkala memerlukan waktu yang tidak sebentar. Tetapi jangan lupa, di dalam kita berusaha dan bekerja, tentunya kita berdoa. Berdoa memohon ridhonya Tuhan. Karena itu kita harus memiliki keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah ini Maha Kaya. Innallaha laghniyun 'anil 'alim. Mintalah kepadaku, nih saya akan aku beri. Jadi kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, minggu manis, kamu memulai segala sesuatu harus dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. Masih kamu mengalami kesulitan, maka di saat pagi hari menjelang matahari terbit, kamu keluar di situ, kamu lihat matahari, kamu duduk menghadap ke matahari, lalu kamu baca Bismillahirrahmanirrahim 300 kali. Setelah itu kamu tutup dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sampaikan kamu minta apa, kebutuhan yang ringan. Ya Allah, aku butuh rumah. Ya Allah, aku butuh istri. Ya Allah, aku butuh kendaraan misalnya. Satu saja yang diminta saudaraku, supaya cepat tercapai segala yang dikehendaki ataupun yang kamu kehendaki. Setelah kamu jadi kaya ataupun yang sudah kaya tidak menjadi miskin lagi, tidak menjadi fakir, maka kamu harus banyak-banyak bersolawat. Yang kaya-kaya ini banyak orang bangkrut dan dengan usahanya gara-gara tidak bersyukur. Jadi kamu bersolawat sebanyak 500 kali setiap harinya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, supaya kekayaanmu selalu dilanggengkan ataupun ditambah, saudaraku. Dan saat makan pun, kamu ini kalau ingin menjadi kaya sebenarnya ada aturan ataupun adabnya. Jadi berdoanya kamu ubah dari hal-hal kecil supaya kamu menjadi orang yang hebat. Jadi makan pun harus ada doanya. Doanya untuk mencari kekayaan yaitu ya Habib, ya Hakimu, ya Wakilu, ya Allah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ini adalah makan, doa makan mau mencari rezeki supaya menjadi kaya. Jadi hari ini walaupun si Kliwon menyampaikan tengah malam ini saudaraku, banyak orang tidur, si Kliwon menyampaikan dan bahagia, cinta damai, bersyukur, jujur, dan insya Allah ingin berbuat baik. Ingatlah, kekuatan itu yang terbesar adalah datangnya dari Allah. Bukan karena kita sakti, tetapi karena Allah lah semua itu kehendaknya. Ini mohon maaf kalau kedatang kesalahan itu murni dari saya, si Kliwon, tapi kalau kebenaran murninya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu adil, saudaraku. Kalau semua menjadi pemimpin, siapa masyarakatnya? Semua jadi pedagang, siapa pembelinya? Dan seandainya air lautan dirubah menjadi tinta, tidak cukup untuk menulis kebesaran Allah. Jadi kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, kami menulis wafatnya ataupun jimatnya untuk si minggu manis. Jadi ini ditulis jimatnya nih, si minggu manis, di sepertiganya malam banyak orang tidur, kamu menulis jimat seperti ini. Jadi yang garis bawah itu dibuat saudaraku ya, untuk kebatinan kita, kelulusan hati kita. Nah itu dipaku di atas pintu, supaya makhluk yang ada di dalam rumahmu tidak mengganggu istrimu, anak-anakmu, karena mereka ini ingin kadang-kadang cerai-berai, ingin keluarga kita ribut, karena mereka ini tidak suka dengan kedamaian. Jadi makhluk halus supaya tidak ada di dalam rumahmu. Setelah itu saudaraku masih saja mengalami kesulitan untuk dirimu, misalnya mencari rezeki kok susah, maka kamu juga mempunyai azimat yang kamu bawa saudaraku, yang itu di dalam rumah. Jadi di atas pintu saudaraku dipaku. Jangan meludah depan pintumu, jangan meludah depan daganganmu ya saudaraku, karena itu juga mengurangi kerezekianmu. Jadi yang untuk azimat yang kamu bawa diselipkan di tas ataupun di sabuk yang ada sletingnya saudaraku, atau diselipkan di kopiah. Iya, di kopiah saudaraku. Ini mohon maaf ya saudaraku, ini bukan kopiah, tapi ini tradisi kami di Lampung. Tapi pun, iya pun. Nah, ini saudaraku, sebenarnya saya orang Jawa. Saya lahir di Banyuwangi, ibu saya di Jogja Kulon Progo. Cuman saya diangkat saudara dengan Bapak Bupati Tulang Bawang yang kami muliakan, Bapak Dr. Abdurrahman Sarbini, Papi Mance. Kami bangga. Semoga beliau dipanjangkan umurnya, juga dijauhkan dari penyakit dan dilimpahkan kesehatan rezekinya. Amin ya Allah. Beliau mengangkat saudara dengan saya sebutannya Pangeran Sakti. Tapi kalau saya di Jawa, saya sebutannya si Kliwon. Si Kliwon, saudaraku. Nuwun agung samudra pangasami nggih Bu. Pak, kula badhe matur. Jadi saya akan menyampaikan terus saudaraku yang di Jawa, kula nuwun sampurasun, Om Swastiastu, salam sejahtera. Untuk yang di Lampung, Abid pun, iya pun, Pak Riku, Pak Subisu. Semoga kami dilimpahkan rezeki dan kesehatannya. Amin ya Allah. Jadi kepada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang mana pada malam hari ini kita akan menyampaikan apa azimatnya untuk si minggu manis saudaraku, minggu letih saudaraku. Nah ini, jadi ini untuk jimatnya si minggu letih. Nah, ini saudaraku.
Ini ditulisnya sepertiganya malam banyak orang tidur, tapi kamu menulis ini. Nah ini wafaknya saudaraku, mahabah. Nah, di screenshot, ditulisnya di sepertiga malam, dibuat kotak-kotak juga ya saudaraku ya, karena di dalam kotak ini ada maksud dan tujuannya. Nah ini yang ditaruh kantong, di kantong boleh, yang penting jangan sampai terlangkah ya saudaraku ya, di dalam tasmu supaya uang juga tidak diambil tuyul. Nah ini saudaraku, nah itu yang perlu saya sampaikan. Menulisnya di sepertiganya malam banyak orang tidur, kamu menulis ini, insya Allah ya saudaraku ya. Jadi ini wiridnya yang ini saudaraku azimat ini, ya Azil Tauli, ya Wahabu, ya Karim, ya Muhnim, sebanyak-banyaknya saudaraku ya. Ini untuk menarik rezeki tanpa kesulitan, ini wafatnya. Jadi kalau menghidupkan kodam tadi ya batinu, ya batinu, ya Allahu, ya Allahu. Kalau memanggil kodam Al-Ikhlas saudaraku, kodam Al-Ikhlas itu jantungnya Al-Quran. Jadi Al-Quran ini kalam ilahi, Allah bicara dengan kita. Tapi kalau sholat ini kita bicara dengan Allah. Jadi jantungnya, kalau tidak ada jantung maka orang itu menjadi mati. Kalau tidak ada kaki, tidak ada tangan aja orang masih hidup. Jadi jantungnya Al-Quran itu Al-Ikhlas. Ini punya kodam namanya kodam Abdul Wahid saudaraku. Jadi menghidupkan kodam Abdul Wahid ini saudaraku, kita harus puasa saudaraku. Dimulai dari hari Rabu, Kamis dan Jumat. Itu pun kita harus membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu puasanya puasa mutih saudaraku. Jadi makan nasi saja, tidak boleh makan sayur-sayuran ataupun kaitannya kopi ataupun teh. Makan singkong tidak apa-apa saudaraku, namanya nyerawat. Jadi makan singkong menggunakan direbus saja, tidak boleh digoreng. Setelah itu saudaraku membaca, mulainya hari Rabu ya saudaraku ya, Rabu, Kamis dan Jumat. Lalu membaca wirid saudaraku, setelah membaca Al-Ikhlas tadi satu kali, kita mau wiridnya 1002 saudaraku, lumayan banyak nih saudaraku, karena kita butuh uang yang banyak juga supaya kita tidak kesulitan. Jadi wa ya rabbi bil ikhlas qalis qulubana minas syirki wal isahaqan tahol lashat. Itu wiridnya saudaraku. Saya ulang lagi supaya dihafalkan. Wa ya rabbi bil ikhlas qalis qulubana minas syirki wal isahaqan tahol lashat. Ini wiridnya setelah kita membaca qulhu atau membaca Al-Ikhlas sekali saja qulhunya saudaraku. Yang ini 1002. Setelah itu saudaraku selesai semua, insya Allah di hari Jumat itu kamu baca keinginanmu 41 kali. Aku butuh mobil, aku butuh apa, sekali aja saudaraku yang diminta. Aku butuh apa, aku butuh uang yang banyak, seperti itu. Kadang-kadang si Abdul Wahid ini menyerupai makhluk yang tinggi besar, lalu dia nanyakan dengan kamu ngapa panggil-panggil saya, seperti itu. Jawab saja, saya butuh uang. Tapi yang sudah kita sampaikan kemarin, yang menyampaikan ke saya kadang-kadang menggunakan bahasa Arab. Ayu sayin turidu, salamnya seperti itu. Jawab saja, uridu atuhiyani malan khasiro, aku butuh uang yang banyak, aku butuh fulus yang banyak. Jadi seperti itu saudaraku yang perlu saya sampaikan. Pada saat ini si Kliwon walaupun agak fisiknya melemah karena banyak keluar, ini pun tengah malam saudaraku, Kliwon bahagia, cinta, damai, bersyukur, dan insya Allah jujur dan ingin berbuat baik untuk saudara-saudara yang dimuliakan Allah yang menonton video ini. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Saya ingin mendoakan yang sudah subscribe, ya Allah panjangkan umurnya ya Allah. Yang nonton ya Allah, kabulkanlah hajatnya ya Allah. Dengan doa selamat hambamu ini ya Allah. Bahasa semut saja engkau tahu ya Allah, apalagi hambamu ini manusia ya Allah. Allahumma inna nasluka selamatan fidin, wa jidatan bil ilmi, wa barakatan bil rezeki, wa tabatan qabal maut, wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma wina laina bil sakaratil maut, wa najatan minan nar wa atwa hisab ya Allah. Allahumma fa'ana qala wal bala'a wal pasha wal munkara wa syufal muqtalibata wa sadaida wal minhana madhara minha wa mabatona min baladina hadda khassa wa min buldinil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. Allah hadini wa ala kulliyatin sholihah bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil barakati al-Fatihah. Saudaraku, Joyo Joyo Wijayanti, lebur dining panastuti, Joyo Hadi diningrat, rahayu rahayu rahayu. Akhiru kalam saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tabarakallah ya Allah. Selamat bertemu kembali dengan kami si Kliwon Setia Budi Channel. Joyo Joyo Wijayanti, lebur dining pangastuti, Joyo Hadi diningrat, rahayu rahayu. Akhiru kalam saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah.